Sekarang kan nih dua-duanya turun ya. IHSG turun, nilai rupiah turun. Ada masalah sama APBN kita. Di mana masalahnya? Belanjanya besar, tapi penerimaannya nggak ada atau kecil. Kemudian ada belanja yang jor-joran untuk MBG 300-an triliun, 1 triliun per hari. Ini pemerintah belanjanya jor-joran, penerimaannya nggak ada. Ini apa nggak bangkrut kita lama-lama kayak begini? Tempe, tahu, kedelainya impor. Dan itu pakai dolar. Kemarin katanya berasnya banyak, swasembada beras. Kenapa saya beli beras di pasar? Jadi harganya mahal, barangnya jadi nggak ada gitu ya. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, beliau seorang analis ekonomi politik. Bung Kusfiardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Sehat, Samad. Bang? Alhamdulillah sehat. Saya memanggilnya Bang Ardi. Ya. Bang Ardi ini juga founder Fine Institute ya. Ya, co-founder. Co-founder. Bang Ardi, agak berat nih saya mau menyatakan tapi harus dikatakan. Ini situasinya sudah semakin apa ini ya, semakin tidak menentu kalau kita lihat ya. Walaupun dengan melihat rupiah sudah 18.000, saya kayaknya agak susah menyatakan sesuatu. Karena saya membayangkan ini akan terus melemah. Kira-kira itu di bayangan saya. Ya. Walaupun sebenarnya ya, pemerintah dalam narasinya selalu tetap optimis. Ya. Gitu ya, kalau kita lihat selalu bahwa ya ini ada biasa fundamental ekonomi kita masih kuat. Dan pertumbuhan ekonomi kita juga masih punya harapan yang besar kira-kira seperti begitu. Tapi kan kalau kita lihat kalau rupiah terus melemah, ini kan berarti beda dengan kenyataannya. Pasar membacanya beda. Ya. Ini gimana nih Bang Ardi menjelaskan situasi ini? Bahwa ada narasi yang disampaikan pemerintah yang optimis bahwa pertumbuhan ekonomi tetap kuat gitu ya. Fundamental ekonomi kita tetap bagus. Tapi kan realitasnya gimana kita mau menjelaskan bahwa itu benar yang disampaikan pemerintah? Ya, jadi terima kasih Bang Samad ya, kita ngobrol hari ini. Penting sebelum kita membahas lebih jauh, ada 2 kebijakan kunci. Oke. Yang pertama itu sejak 98 ya, sebelum kemudian Soeharto bekerja sama dengan IMF, itu kita sudah melepas kebijakan nilai tukar kita tidak lagi ditentukan oleh pemerintah. Tidak lagi ditentukan oleh Bank Sentral, tapi dilepas ke mekanisme pasar, disebutnya free float rate ya. Iya. Nah, artinya waktu itu rupiah kita sudah resmi menjadi mata uang yang posisinya bisa diperdagangkan dan nilainya ditentukan oleh perdagangan itu sendiri. Kalau dulu kan ditentukan. Iya. Jadi kalau dulu ditentukan secara periodik dinilai apakah ini kemahalan, kemurahan, nah itu disesuaikan harganya. Sekarang tergantung jual belinya. Iya. Jadi kalau banyak yang beli rupiah, rupiahnya menguat. Kalau banyak yang jual rupiah dan beli dolar, ya rupiahnya melemah gitu. Secara teori. Secara teorinya itu yang terjadi. Yang kedua, rezim devisa bebas. Rezim devisa bebas ini orang bisa bawa masuk uang ke Indonesia kapanpun dan bisa bawa keluar kapanpun. Nah, sehingga ini akibatnya yang terefleksi di bursa saham kita. Ya. Jadi sahamnya bisa naik turun kapan saja. Nah, biasanya kalau sahamnya turun itu kemudian rupiahnya agak membaik gitu ya. Atau ketika rupiahnya nggak bagus, orang ke saham gitu ya. Tuker-tukerannya begitu. Nah, sekarang kan nih dua-duanya turun ya. Iya, IHSG juga. IHSG turun, nilai rupiah turun. Nah, ada problem dengan 2 kebijakan itu. Nah, lalu pemerintah masih bilang bahwa semua baik-baik saja secara indikator ekonomi. Itu tidak keliru juga. Ada benarnya. Jadi bahwa ekonomi kita masih tumbuh, ya. Ada beberapa hal yang bisa dilihat, tetapi pertumbuhan itu lebih dominan didukung oleh konsumsi. Ya, nah konsumsi itu konsumsi masyarakat. Persoalannya, kenapa orang mempertanyakan pertumbuhan ekonomi ini? Ya, masyarakat banyak yang kena PHK. Terus masa iya mereka ngerasa ekonominya tumbuh gitu ya. Ketika PHK kan berarti mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan tetap. Nah, makan tabungan ya atau berjibaku lah untuk mendapatkan pendapatan harian. Bahasa lainnya mereka pindah ke sektor non formal. Tadinya kerja di perusahaan, di pabrik gitu ya, karena udah di PHK, ya cari kerjaan yang ada-ada aja gitu ya, seada-adanya. Termasuk jadi Gojek. Ya, itu salah satu sektor non formal yang menjadi
sayangnya sekarang itu jadi bumper social safety net-nya itu ya untuk orang yang nggak punya pekerjaan, walaupun itu bukan solusi. Nah, berikutnya kita melihat juga bahwa ada masalah sama APBN kita. Di mana masalahnya? Belanjanya besar, tapi penerimaannya nggak ada atau kecil. Berarti ruang fiskal kita problem dong? Problem, karena belanja pemerintah yang besar itu tidak diikuti dengan kemampuan untuk mendapatkan sumber penerimaan negara yang baik, gitu ya. Itu ditunjukkan dengan tax ratio kita terendah dalam sejarah mungkin menurut saya. Yang kuartal pertama ini sudah tinggal di angka 7-8% saja. Sebelumnya kita sempat di 10-11% ya. Nah, penurunan ini kemudian tentu menimbulkan banyak persepsi, ya. Jadi angka-angka yang tadi disebut oleh pemerintah baik, tapi ada realitas lain yang tidak dijelaskan oleh pemerintah. Ini memunculkan persepsi ini yang saya kira juga dirasakan oleh orang-orang yang punya uang ini yang suka keluar masuk ke Indonesia, ya. Nah, mereka lagi merasa nggak aman, ya udah kita keluar dulu deh, kabur dulu aja gitu ya. Nah, kabur dulu aja ini bukan hashtag ya. Kalau kemarin yang kita dengar itu hashtag di sosmed ya. Kalau ini yang kabur dulu aja itu uangnya. Nah, ketika dia kabur, nah akhirnya tuh mata uang kita yang babak belur. Nah, pasar modal kita yang babak belur gitu. Nah, jadi apa implikasinya ini kepada masyarakat? Ya, yang pasti ketika rupiah kita melemah, hampir semua yang kita konsumsi hari ini barang impor kan. Punya komponen impornya. Terutama bahan bakunya ya? Ya, nggak usah ngomong yang canggih-canggih, tempe, tahu, kedelainya impor. Dan itu pakai dolar. Nah, kalau pedagang tahunya itu memilih untuk mengecilkan potongan supaya tidak naik harganya, itu sudah baik. Tapi harus diakui bahwa marginnya dia menipis gitu ya. Nah, ini kan berat buat pelaku-pelaku ekonomi kecil ya. Nah, kalau yang biasa makanan frozen, misalnya makanan-makanan yang dibukukan itu kan impor juga. Bahan-bahannya bahkan lisensinya, barangnya kan diimpornya ke sini gitu kan. Nanti dirubah mereknya merek Indonesia itu misalnya. Nah, itu menurut saya juga ya mau nggak mau harganya juga naik kan. Nah, per hari ini itu misalnya bukan sudah per hari ini, beberapa waktu yang lalu kita sudah dengar plastik. Nah, itu nyasar tinggi. Iya, itu nyasar juga ternyata ke galon isi ulang. Galon isi ulang ini kan dia ternyata tutupnya butuh plastik. Itu harganya juga naik. Nah, kenaikannya sudah 2.000 perak dari harga 6.000 menjadi 8.000. Cukup signifikan kenaikan harga itu. Nah, itu tidak tercover oleh data-data pemerintah, oleh BPS. Jadi, karena indikator-indikator penting itu tidak tersajikan dengan baik, nah, pemerintah jadi punya soal nih dengan kredibilitas gitu ya. Gimana orang mau percaya? Saya percaya Bang Samad ini orang baik, tapi ketika saya tanya indikator-indikator yang harusnya bisa dijelaskan oleh Bang Samad, nggak ada. Bang Samad kenapa? Ada yang ditutupi, misalnya. Nah, itu yang saya kira hari ini ada kontradiksi di situ. Paham saya, pemerintah mungkin maksudnya ingin menenangkan. Tetapi alangkah lebih baik jika niat untuk menenangkan itu diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas. Tindakan nyata ya? Tindakan nyata, sehingga masyarakat juga bisa paham. Jadi maksud saya begini loh, bilang saja, per hari ini kita itu harus ingat, kita mewarisi 28 tahun ya, berkuasanya rezim yang taat dan tunduk dan taat pada agenda-agenda letter of intent IMF gitu ya. Yang baru selesai di zamannya SBY, lalu kemudian di 10 tahun terakhir kita harus berjibaku dengan desakan untuk menerima investasi asing dan segala macamnya yang tidak bisa segera kita dapatkan manfaatnya gitu ya. Kan dijelaskan saja. Nah, pemerintah berkomitmen akan menjalankan bagaimana caranya supaya kita tidak tergantung sama barang impor, ya. Nah, ini beras, kemudian jagung, ya, kedelai, dan penggantinya, ya, supaya kita nggak tergantung sama barang impor, itu akan diusahakan betul oleh pemerintah. Pemerintah akan ajak kampus-kampus pertanian, ya kan, pusat-pusat studi pertanian dan perkebunan kita. Nah, itu kredibel menurut saya. Nggak apa-apa dibilang, kita masih akan butuh impor, tapi impornya akan selesai secara gradual dan penyelesaiannya dilakukan dengan
menghidupkan produksi di dalam negeri. Jangan ditutupi. Jadi kalau menurut Bang Ardi, ada situasi yang ditutupi ya? Ya ini ditutupi akhirnya. Oke, kan? kalau begitu apakah betul Purbaya bilang fundamental ekonomi kita masih kuat? Ya fundamental kita masih kuat kalau kita lihat dari segi PDB misalnya ya. Ekonominya masih tumbuh. Iya, tetapi itu stuck. Oke. Ya. Nah, tidak ada penambahan, bahkan ada Dia tidak bergerak naik ya? Nggak bergerak naik, bahkan kita dinilai itu deindustrialisasi dini. Jadi ya karena banyak pabrik-pabrik yang tutup, banyak usaha-usaha yang tutup gitu ya, terutama yang manufacture ya. Nah ini kan implikasinya sangat luas gitu ya. Nah perlu diingat, masa-masa COVID 2020 ya, 2019 akhir ke 2020 awal, sampai kita lewatin itu di 2023 ya, baru mulai agak mereda. Nah itu kondisinya tuh belum kembali ke sebelum COVID loh ini. Jadi itu yang pabrik-pabrik yang kemarin tutup memulangkan orang itu belum recover ya? Belum bisa lagi mempekerjakan penuh loh. Ya kapasitas mesinnya itu belum 100% gitu ya. Seperti sebelum COVID itu terjadi gitu. Nah nampaknya kita tidak menaruh perhatian yang cukup serius pada impor. Kenapa? Ya karena itu cara cepat untuk bisa mengatasi problem kita, untuk mengatasi kebutuhan kita. Jadi kan daripada kita bikin sendiri, impor aja. Butuh apa-apa, impor aja gitu ya. Nah, itu yang jadi salah satu faktor? Itu yang menjadi faktor. Jadi akibatnya sekarang apa? Kita di APBN itu butuh dolar dalam jumlah yang cukup besar. Untuk apa? Untuk impor energi. Ya, mulai dari BBM, gas, dan seterusnya. Kita butuh dolar untuk apa? Untuk belanja impor lainnya, senjata dan segala macam. Kemudian kita juga butuh dolar untuk apa? Bayar kewajiban, cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang nggak pernah dibicarakan nih. Seolah-olah kita udah nggak punya utang luar negeri, tapi padahal kita masih bayar loh ya. Kita masih bikin utang luar negeri itu setiap tahun. Dan itu ada dalam APBN. Ada dalam APBN gitu ya. Nah, lalu yang kedua, selain utang luar negeri tadi, juga ada kewajiban utang dalam negeri. Nah, utang dalam negeri kita ini nggak semuanya dalam rupiah. Karena utangnya ada dalam denominasi dolar, ada dalam yen. Nah, ini kan ada pandabon nih yang mau dijual ke Cina. Nah, ada macam-macam mata uang juga yang di situ gitu ya. Jadi kebutuhan kita akan devisa itu besar sekali. Sementara kemampuan kita untuk menghasilkan devisa itu rendah. Kenapa? Kita tetap bisa berproduksi di sini, tapi komponen impornya tinggi sekali. 90% ya, 80-90% di manufacturing kita atau kegiatan produktif kita membutuhkan bahan bakunya impor. Jadi kalaupun kita bisa ekspor, selisihnya kecil sekali. Jadi waktu kita mau berproduksi saja, kita sudah butuh dolar, sudah butuh mata uang asing. Nah ketika kita sudah mau menjual, marketnya terbatas, marginnya juga tipis sekali gitu ya. Nah ini yang tidak dilakukan perbaikan secara struktural. Nah makanya sekarang kalau kemudian dolar ini bisa sedemikian melemah sampai di 18.000, sudah melewati sekitar 1.500 dari asumsi di APBN 2026 ya, yang masang angka 16.500 gitu ya. Sudah melewati ya. Nah itu kan artinya sudah cukup besar itu ya penurunannya, disparitasnya. Ya jelas lah orang akan melihat bahwa ya keuangan pemerintah ini nggak mungkin baik-baik aja. Berarti kan, sudah alarm ya? Sudah alarm. Jadi itulah yang kita sayangkan, pemerintah tidak come up tidak keluar dengan satu penjelasan yang kredibel, yang jujur. Ya, yang kredibel sehingga kemudian rakyat juga nggak tahu gue mesti dukung apa enggak gitu. Nah, kemudian ada belanja yang jor-joran untuk MBG 300-an triliun, 1 triliun per hari. Nah, ternyata kemarin ditangkap itu kan. Anggaran paling besar di situ ya, MBG ya? Paling besar sekarang di perlindungan sosial itu adalah MBG saja 300-an triliun, masih ada lagi perlindungan sosial sekitar 400 atau 500 triliun. Sosial itu di dalamnya bansos ya? Bansos, jadi ada bansos, PKH, bantuan non-pangan tunai gitu ya. Jadi APBN kita sudahlah harus membayar kewajiban utang yang jatuh tempo, baik itu bunga dan cicilan pokok.
Kemudian alokasi berikutnya itu ada untuk perlindungan sosial. Yang ini artinya kan bakar uang nih. 800 triliun kan nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nah, lalu belanjanya itu juga belanja impornya gede gitu ya. Ya, beli truk kemarin ya. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi kondisi fiskal kita ini nggak ketemu lawannya. Jadi termasuk beli kendaraan operasi itu ya, merah putih. Ya, kendaraan, ya itu truk buat merah putih itu. Artinya bukan apa-apa, boleh aja belanja. Tapi orang akan lihat, lalu kalau belanja kayak begitu, lu dapatnya masuknya apa? Kan kalau ada uang keluar, harus ada uang masuk dong. Kalau keluar terus kan bangkrut kita. Nah, kira-kira itu yang dilihat oleh orang, ini pemerintah belanjanya jor-joran, penerimaannya nggak ada. Ini apa nggak bangkrut kita lama-lama kayak begini? Kira-kira bahasa sederhananya begitu gitu ya. Tentu pemerintah tidak konyol ya untuk membuat belanja yang asal-asalan. Tetapi sayangnya tidak terjelaskan sampai sekarang. Jadi belanja besar-besaran ini kayak gimana? Karena bertabrakan semua. Ya, katanya ini buat rakyat, tapi di lapangan akhirnya ketemu benturan. Contoh, MBG dengan model yang dikembangkan oleh BGN dengan SPPG itu akhirnya membutuhkan bahan baku untuk 2.000 porsi kan di satu wilayah. Pasar di situ kan sudah segitu-segitu aja barangnya yang ada. Mau beras, mau sayur, mau daging, mau ikan gitu ya. Datanglah ini SPPG ini ngambil semua, hilang barangnya di pasar, terbatas kan jadinya. Karena udah diambil semua sama SPPG, yang tersisa ini akhirnya rebutan. Nah, dalam rebutan itu harganya naik. Itu dampaknya? Dampaknya. Dan dampak yang kedua. Bukannya dia bilang menghidupkan ekonomi di sekitaran situ? Hidup, tapi yang baru. Yang lama mati gitu. Nah, saya mau bilang lagi begini. Oh, SPPG dibuka, ada lapangan pekerjaan baru dong yang tercipta. Benar. Direkrut nih, kerja di SPPG. Mulai dari kerja di dapur sampai supir lah gitu ya. Nah, dapat gajinya bagus gitu. Tapi kan tidak dihitung berapa berapa kantin sekolah yang tutup akibat EBG. Ya, setelah adanya operasinya ini. Berapa warteg-warteg atau warung-warung makan yang tutup gitu. Yang kategori UMKM. Iya. Mikro malah, bukan nggak masuk kecil itu. Yang warung-warung ini kan usaha mikro banget itu. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi gitu ya. Nah, ini kan kayak tukeran gitu loh, ganti pelaku. Tapi eksesnya bisa lebih luas gitu ya. Jadi orang yang tadinya nggak kerja, orang yang tadi kerja jadi nggak kerja gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilihat ya problem ini. Ya itu yang saya bilang tadi dengan kok tabrak-tabrakan nih kebijakan pemerintah ini. Nah, kenapa nggak bisa diselaraskan gitu? Harusnya itu bisa diselaraskan. Bang Ardi, saya mau stressing tadi masalah utang dalam negeri. Kan tadi Bang Ardi bilang utang dalam negeri itu kan bukan saja dalam bentuk dolar, ada yen, ada mungkin Thailand ya, mata uang macam-macam. Tapi kan jadi problem sekarang bahwa rupiah ini melemah di semua mata uang asing kan, bukan cuma dolar kan? Jadi problemnya itu apa sih sebenarnya? Ya itu tadi yang sudah kita bicarakan. Negara ini terlalu banyak kan impornya. Bukan cuma dia melemah terhadap dolar kan? Tapi dia melemah terhadap mata uang asing yang lain juga. Itu menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi produktif kita itu tidak bisa memperkuat devisa kita kan. Jadi kita nggak punya ekonomi produktif nih, itu harus dilihat dari sisi itu dulu. Gitu ya. Nah, artinya apa? Ada yang salah dengan hilirisasi yang gencar dikampanyekan. Ya, jangan-jangan hilirisasi itu cuman ngelewatin aja tuh barang-barang galian ya, lewat aja tuh di smelter terus dijual lagi, jadi nggak ada nilai tambahnya. Nah, kalau kayak begini itu kan namanya main uang cepat aja gitu ya. Kan itu murah juga harganya. Tapi kalau kemudian batu bara itu ya diolah jadi briket yang kecil, briket misalnya yang sudah bisa digunakan untuk rumah tangga dan segala macam, harganya kan jadi naik ya. Atau ada lagi pengolahan yang lain misalnya, waktu kita ngolah batu bara itu, kita dapat gasnya misalnya. Nah, kalau betul-betul itu dilakukan, itu kan namanya hilirisasi. Ya, ada pemurnian betul. Iya, bukan cuma sekedar ngelewatin doang gitu ya. Jadi dimurnikan supaya dia menghasilkan nilai tambah. Ya, nah kelemahannya negara-negara lain di sekitar kita itu, misalnya kayak Malaysia, Singapura gitu ya. Nah, dia berhasil kan menjadi hub ekonomi dunia tuh, terutama Singapura kan. Nah,
basis produksinya di sana juga gede gitu ya. Oke. Jadi Singapura itu punya 10 kilang minyak, dia nggak punya sumber minyak mentah sih, tapi dia punya 10 kilang minyak. Dan Indonesia impor BBM dari Singapura gitu ya. Iya, pakai kilangnya Singapura. Iya. Nah, terus yang kedua, Malaysia emang nggak segede Indonesia gitu ya. Tapi Petronas bisa masuk ke Indonesia gitu. Iya. Nah, kita nggak tahu Pertamina bisa masuk ke Malaysia apa enggak kan gitu ya. Jadi anomali ya. Anomali gitu. Jadi memang secara fundamental, secara struktur ekonominya kita tertinggal dibanding negara-negara tetangga kita, gitu ya. Jadi kita ini masih sama aja. Yang kita nggak sadar itu adalah pemerintah seolah-olah seneng gitu ya, atau kita tanpa sadar ya, masyarakat tanpa sadar seneng lihat, wah ini ada merek asing gitu ya, merek luar gitu. Wah udah ada di Indonesia sekarang gitu ya. Oh kayaknya keren modelnya, enak dipakai. Nah kita juga nggak tahu yang keren kita sebut tadi itu oleh pemerintah ternyata dipakai, itu dibiarkan masuk. Ketika kita membeli, itu sebenarnya sedang nyetorin uang kita keluar gitu loh. Iya, paham. Nah, jadi gimana? Harusnya ada regulasi yang bisa membatasi gitu ya. Harusnya kan kalau tekstil misalnya, ini tekstil aja, kita kan bisa tanam kapas di mana-mana. Kan kita bisa bikin pabrik tekstil gitu ya. Mengolah benang, kapas jadi benang jadi kain jadi baju kan gitu ya. Ini kenapa sekarang tiba-tiba kita jadi impor tekstil gitu kan? Jadi tukang jahit gitu ya. Jadi ada kebijakan yang tidak pas ya? Iya, nah itu namanya kondisi strukturalnya nggak mengalami perubahan. Sehingga kita mengalami makin banyak yang kerja di sektor informal dan non formal tadi. Nah, makin sedikit yang tertampung di sektor formal gitu ya. Nah, ini pun akhirnya mendatangkan masalah. Kapasitasnya yang terbatas, lalu kemudian penerimaan negaranya juga terbatas. Nah, ini kan jadi jebakan nih. Harus ada terobosan. Nah, untuk bisa keluar dari terobosan itu, ya harus berani menghadapi problem struktural ini. Jadi problem strukturalnya harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Oke, Bang Ardi, menarik tadi ada pakai kata jebakan. Saya ingin menyinggung sedikit tentang apa yang Anda pernah sampaikan. Anda pernah menyampaikan bahwa Indonesia ini masuk dalam jebakan utang. Iya. Oke. Pada titik seperti itu sekarang kalau kita lihat, apakah utang pemerintah, kalau menurut saya, apakah utang pemerintah masih produktif untuk mendorong pertumbuhan, atau justru mulai digunakan untuk menutup kewajiban membayar utang lama? Iya, jadi kita itu dari keseimbangan primer ya. Di APBN itu ada namanya keseimbangan primer. Jadi keseimbangan primer itu pendapatan negara dikurangi belanja, tidak termasuk pembayaran cicilan pokok, tapi utang ya. Nah, kalau keseimbangan primernya itu sudah negatif, artinya belanja pemerintah itu, penerimaan pemerintah sudah tidak cukup untuk bayar bunga utang. Ya. Maka utang baru yang masuk dipakai untuk bayar bunga utang yang jatuh tempo. Nah, untuk bayar pokok utangnya, subsidinya dikurangi, BUMN-nya diprivatisasi. Ya. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk memelihara utang ini gitu ya. Nah, akibatnya apa? Nggak mungkin lah bisa produktif. Orang kita ngutang untuk bayar utang gimana mau produktif? Padahal kan seharusnya kalau mau produktif, kita minjam lagi untuk mendorong pertumbuhan kan? Nah, itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi, gitu ya. Itu tidak terjadi. Dan beberapa yang kita sudah ingatkan sejak lama, harusnya pemerintah itu memang punya negosiasi yang ketat ya dengan para kreditor, terutama kreditor multilateral dan bilateral. Karena sampai saat ini masih ada pinjaman itu, cuman tidak dimunculkan saja secara jelas dan tidak dibicarakan oleh pemerintah ke publik gitu ya. Nah, harusnya kita kan bicara nih, saya punya kepentingan untuk transfer teknologi, saya pengen punya kepentingan untuk membuat agroindustri saya, sektor agrikultur ya, sektor pertanian saya bisa lebih punya nilai tambah. Saya perlu dukungan teknologi, dukungan teknik pertanian dan segala macam. Harusnya kan itu yang dinegosiasikan lewat mekanisme pinjaman luar negeri ini gitu ya, dengan lembaga-lembaga maupun bilateral. Jadi ada exchange gitu ya. Boleh kita minjem, tapi habis itu harus dibuat juga loh produktivitas kita meningkat. Kalau itu namanya utang jadi produktif ya? Ya, kira-kira gambarnya kan begitu. Tapi kalau kemudian kita cuman menyerap utang, lalu kemudian tidak peduli bahwa kondisi kita sekarang sudah berutang untuk bayar bunga utang, ya, itu agak repot gitu ya. Nah, balik lagi ke yang diskusi kita di awal.
Kenapa bisa 18.000? Ya itu tadi, uangnya pemerintah ini nggak jelas diperginya gitu ya. Jadi belanjanya gede, kewajibannya gede, penerimaannya kok kecil. Nah, Jadi biasanya harusnya penerimaannya juga besar ya. imbang lah gitu Harus ya. imbang ya. Nah, salah satu pertanyaan orang-orang yang sering muncul sekarang itu adalah gini, pertumbuhannya 5,61% Oke. ekonomi. Kenapa tax rasionya cuma 7,8, 7-8% Ya itu aja? bagaimana menjelaskan itu? Artinya kan ekonomi yang tumbuh itu memang nggak berkontribusi sama pajak kita. Jadi ini menunjukkan bahwa ya banyak sektor informal di situ yang mendorong konsumsi tadi. Kenapa bisa kehitung ke PDB? Ya iyalah kalau kemudian yang di bawah-bawah itu mengkonsumsi produksi yang pabrik-pabrikan makanan yang sudah ada misalnya. Jadi ada hasil produsen besar. Oke. Nah, ini yang dipakai oleh sektor informal tadi untuk dijajakan gitu ya. Nah, jadi ya akhirnya itu tidak membuat penerimaan negaranya nambah. Oke. Kan dia stay di situ aja Stay, gitu ya oke. pelakunya. Oke, jadi itu yang menyebabkan ya salah satunya. Ya, yang kedua ya juga nggak menghitung PHK kan. Tutupnya pabrik misalnya. Ya Sritek itu masih beroperasi apa enggak kita nggak jelas sampai sekarang. Tapi PHK-nya udah jelas gitu ya kan. Iya, gitu. Heeh. Ya, kalau situasi seperti ini, Bang Ardi, kalau kita lihat, mungkin ada kemungkinan besar nanti di depan mata kita akan semakin terjadi lagi PHK yang besar-besaran kan? Sangat mungkin jika tidak segera diantisipasi. Jadi pemerintah harus aware bahwa ya memang pemerintah nggak punya otoritas fiskal maupun moneter, dalam hal ini pemerintah lah ya, lembaga negara. Memang nggak punya daya untuk mengendalikan nilai tukar kita. Karena tadi kita sudah menerapkan nilai tukar bebas mengambang, kita juga menerapkan rezim devisa bebas. Oke. Jadi nggak ada upaya lain yang bisa kita lakukan kecuali melakukan perbaikan struktural tadi. Mengurangi impor kita, mengurangi kebutuhan kita akan valuta asing gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus segera punya strategi untuk menjalankan substitusi ya, pengganti di dalam negeri dalam rangka menurunkan kebutuhan kita akan devisa asing ya, devisa dari luar negeri. Jadi mata uang asing gitu ya. Kalau kita nggak begitu, bisa tambah parah ini. Tadi Bang Ardi bilang harusnya kita mengurangi impor kita, tapi yang kita perbesar kan harusnya ekspor kan? Ya. Tapi itu kan tidak terjadi. Ya, tidak harus kita memang bagusnya kita kurangi impor, perbesar ekspor. Iya. Tapi untuk sekarang dengan mengurangi impor saja, itu artinya kita sudah menciptakan lapangan pekerjaan baru di dalam. Memperbaiki konsumsi kita di dalam, tingkat kemampuan konsumsi. Jadi jika itu terjadi, maka kita punya potensi untuk bisa ekspor pada satu waktu. Jadi untuk yang sekarang mungkin kita nggak bisa ekspor, nggak apa-apa. Tetapi uang yang kita punya diinvestasikan untuk membuat sektor produktif di pertanian kita itu, di sektor pertanian dan peternakan, termasuk nelayan kita, sehingga mereka punya kemampuan berproduksi. Kemampuan produksi ini akan menciptakan lapangan pekerjaan kan. Nah, penciptaan lapangan pekerjaan itu kan juga akan menciptakan konsumsi. Nah, ekonominya muter di situ. Nah, pada periode tertentu ini bisa dieskalasi gitu ya. Ketika hasil mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri, maka sisanya bisa diekspor dan itu bisa jadi nilai tambah yang sangat besar buat perekonomian kita. Jadi negara-negara yang kita gunakan sebagai sumber kita beli beras, beli apa, bukan mereka jual berasnya yang dibutuhkan di dalam, enggak, itu sudah residu, jadi udah sisa, kebutuhan dalam negerinya udah terpenuhi, mereka punya sisa produksi, itu yang diekspor ya? Itu yang mereka jual lewat yang kita impor gitu ya. Nah, makanya harganya bisa murah. Karena sisa. Karena udah sisa, jadi mereka udah jual di dalam, ya harganya udah bagus gitu ya kan. Nah, yang ini tinggal untung doang, ya udah jual aja. Kalau kita biasanya kita ekspor itu gimana? Apa sisa atau? Ya kita ekspor. Apa yang kita ekspor? Yang kita katakanlah selama ini kalau yang kita ekspor itu apakah sisa atau enggak? Ya ngos-ngosan lah kita itu ya. Yang kita ekspor itu kan jadi contohnya gini. Kita butuh BBM. Ya kan? Kita punya sumur minyak. Ya kan? Kilang kita aja nggak ada. Kita lebih milih ekspor minyak mentah gitu ya. Terus nanti kita pilih impor BBM. Selisih harganya aja udah berapa itu? Dari minyak mentah yang kita jual dengan BBM yang kita beli gitu ya.
Nah, begitu juga misalnya, nih kita punya emas di mana-mana, mulai dari Freeport sampai mana-mana. Antam apa Ya, dan sebagainya. ya kan harusnya kan cadangan emas kita membaik dong. Harusnya loh. Iya kan? Iya. Harusnya kan kita nggak perlu impor dong buat emas gitu ya. Kan Iya. bisa dikembangkan industri Iya. emas kita di sini, tapi kenapa enggak? Jadi inilah namanya situasi struktural tadi, ada masalah struktural di perekonomian nasional yang tak kunjung diselesaikan dan orang belum melihat roadmap-nya. Ya, blueprint-nya. Jadi rencana pemerintah ini mau apa? Jadi kalau Pak Prabowo ingin membangun kedaulatan ekonomi nasional, maka langkah pertama yang sangat ditunggu oleh masyarakat kita adalah roadmap menuju kedaulatan ekonomi nasional. Lewat apa? Dan itu nggak bisa dengan program hanya kayak MBG Koperasi Merah Putih. Dia harus terjelaskan bangunan struktur ekonomi kita akan seperti apa. Ditopang lebih dominan oleh apa? Apakah oleh pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan misalnya, atau apa? Ya. Nah, roadmap ini kalau terjelaskan, lalu kemudian harusnya muncul di komposisi kabinet. Ya, setelah muncul di komposisi kabinet, terlihat di anggaran. Oke. Jadi kalau seperti itu, wah ini kredibel, orang percaya. Kompeten. Kalau ini sekarang inkompeten. Nah, jadi, Iya. jadi maksud saya, kalau sudah jelas seperti itu, orang bersedia. Lebih enak juga kita untuk berkomunikasi dengan tetangga-tetangga kita untuk support. Oke. Ya, ini kita punya rencana begini gitu ya. Ini ada peluang kalian bisa kerjasama dengan kita akan pakai jasa kalian, tapi transfer juga teknologinya ke kita gitu ya. Itu namanya win-win. Win-win Ya, jangan biarkan ruang ini gelap. Jadi kalau ruang transformasi ekonominya gelap, maka ya permainan persepsi akan bisa dibentuk oleh siapa saja. Dan persepsi itu mempengaruhi turun naiknya rupiah ya. Dan itu sekarang cilakanya mempengaruhi indeks harga saham gabungan kita dan nilai tukar rupiah kita. Oke, Bang Ardi, berandai-andai nih kita, jika rupiah terus bertahan di 18.000, ya, bahkan mungkin nanti bisa kan orang meramalkan bisa 20.000, bahkan 25.000 dan seterusnya. Pertanyaan saya, sektor mana yang paling rentang terdampak? Apakah sektor industri, UMKM, atau daya beli rumah tangga? Semuanya. Semuanya. Karena sekarang industri kita butuh impor bahan baku. UMKM kita butuh bahan baku impor juga. Rumah tangga konsumsi barang impor juga. Jadi ini sangat serius ya. Nilai tukar ini sangat serius. Maka kan harus dicari katup pengamannya. Nah, upaya untuk mengamankan ini supaya tidak berdampak cukup luas. Nah, itu harus konsisten. Saya mau bilang contohnya begini deh. Pak Mentan bilang kita swasembada beras. Tapi kenapa ada yang teriak-teriak di pasar, harga beras naik? Kan nggak nyambung ya? Harusnya kan kalau ada barang di gudang, supply di pasar, aman, harga stabil. Kita nggak usah bilang harga turun dong gitu ya. Nah, anomali seperti ini yang membuat persepsi publik tuh jadi jelek terhadap pemerintah gitu ya. Kepercayaan menurun. Iya, percayanya menurun gitu. Jadi ini apa maksudnya? Kemarin katanya berasnya banyak, swasembada beras. Kenapa saya beli beras di pasar? Jadi harganya mahal, barangnya jadi nggak ada gitu ya. Nah ini problemnya. Jadi kalau nggak diatasi dengan langkah-langkah struktural juga, ya maka persepsi ini akan terus menggerus gitu ya. Kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah bagaimana kemudian pihak lain gitu ya, ya pemilik modal lah ya. Ini kalau kita kan nggak mungkin kita bisa pindahin dolar, beli saham, kan nggak bisa kalau kita. Tapi yang pemilik modal yang lain gitu ya, yang pemilik modal besar baik di dalam maupun luar negeri, ya tentu dia akan melakukan tindakan itu. Pembenarnya apa? Ya saya mau cari aman kan. Nah, tapi kan nggak bisa juga kita biarkan. Ini kan mau cari aman sendiri, tapi mencelakakan orang banyak. Ya kan? Ingat, salah satu mandat buat pemerintah itu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ya kan? Nah, dalam konteks itu, kondisi perekonomian hari ini, ya kita harus kembalikan kepada jalan penyelesaian yang bisa
diukur gitu ya oleh publik. Bukan propaganda gitu ya. Jadi harus ada indikatornya. Harus ada indikatornya. Jadi kalau kita tahu misalnya ada MBG itu nggak usah pakai SPPG harusnya. MBG itu langsung aja serahkan kabupaten kota, lalu diawasin oleh mereka. Nanti pengelolanya biar ya itu karena di bawah sistem lokal gitu ya. Kan bisa ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, ada puskesmas ya. Terus mempekerjakan tuh ibu-ibu warung yang di sekitar sekolah, ibu kantin gitu ya. Nah itu malah lebih baik ya, karena ekonominya akan tumbuh dengan luar biasa, dinikmati oleh orang banyak gitu ya. Ya kalau pakai SPPG ya nikmatin SPPG doang loh. Gitu ya. Bukan rakyat lokal yang ada di sekitaran situ ya. Jadi itu mismatch ya. Jadi ekspektasinya tuh nggak ketemu. Jadi kalau sering-sering orang nggak ketemu antara ekspektasi dengan realitas ini, nah di situ ketidakpercayaannya makin menguat. Nah ketidakpercayaan makin menguat ini yang berbahaya menurut saya ketimbang hal-hal lain ya. Nah ini kita mencoba untuk me-warning kepada pemerintah, memberi masukan juga sekaligus kepada pemerintah, bahwa kita juga nggak mau ini dibiarin terus-terusan. Dan oleh karena itu kita ingin kalau pemerintah sudah punya rencananya, tolong dijelaskan dengan baik dan diberitahu kita indikator-indikatornya. Jangan cuma bilang datanya salah, datanya keliru gitu ya. Kasih juga data yang benar gitu ya. Nah, data yang benar ini perlu juga kredibilitas. Jangan ada ya manipulasi bukan menuduh manipulasi, tapi jangan ada unsur manipulatif gitu ya. Rekayasa. Karena angka-angka itu kan suka bisa direkayasa tuh. Bisa diatur ya. Bisa diatur gitu. Oke, Bung Ardi, kalau kita lihat narasi yang disampaikan pemerintah bahwa pelemahan rupiah itu macam-macam lah, dia sebabkan bahwa ada faktor global, faktor Timur Tengah. Tapi kan intinya kalau saya tangkap tadi apa yang disampaikan Bang Ardi itu sebenarnya masalah kepercayaan investor ya. Ada trust di situ ya yang mempengaruhi melemahnya rupiah kita. Kalau kepercayaan itu yang terus bisa tergerus, maka menurut Bang Ardi, apakah rupiah kita, ini kan kepercayaan terus tergerus nih, apakah rupiah kita ini akan melemah terus? Dia tidak akan mengalami perbaikan? Melihat tren setengah tahun ini, ya, lalu kemudian kita lihat kemarin itu begitu cepat ya, masuk di angka 17.000 ke 18.000 itu cepat sekali. Cepat sekali. Nah, sepertinya ini ya akan bisa sangat fragile ya, sangat rapuh ya. Jadi mungkin ya untuk naik lagi ke 19.000 bisa nggak lama. Bisa besok. Ya, ini saya disclaimer dulu, bukan mau menakut-nakuti, tetapi kalau dilihat itu nanti kalau ketemu momentumnya, pemerintah harus bayar utang, pemerintah harus impor BBM, pemerintah harus swasta ya, harus impor bahan baku gitu ya. Nah, seluruh rangkaian-rangkaian itu yang membutuhkan dolar, ya ketika jatuh bersamaan gitu ya, ya itu juga akan membuat rupiah ini semakin melemah dengan sendirinya gitu. Dengan sendirinya? Iya, karena itu kan belanja normal aja gitu ya. Nah, tidak bisa diprediksi kalau kemudian spekulan ikut campur di dalamnya. Ya, dia tandain gitu ya, dia intip-intip nih, kapan nih belanja impor, kapan bayar utang gitu ya. Dia ambil momentum itu untuk kemudian membuat rupiahnya meluncur ke bawah gitu ya. Terperosok ya. Ya, itu yang kita nggak tahu. Nah, mudah-mudahan pihak intelijen sudah melihat ini, mewaspadai ini gitu ya. Terus juga tim bahwa presiden juga ada paham ya. Nah, otoritas fiskal dan moneter juga aware sama posisi kayak gini gitu ya. Ya, ini kan otoritas moneter dan fiskal saling tunjuk nih. Misalnya Menteri Keuangan bilang pelemahan rupiah ini sebenarnya disebabkan ada di otoritas BI kan gitu, otoritas moneter. Saling menunjuk nih kelihatannya, lempar tanggung jawab. Kalau menurut Bung Ardi apa tuh? Ya itu kita udah lama ya. Jadi termasuk polarisasi antara otoritas moneter dan fiskal. Ya, sampai periode kemarin yang 10 tahun berkuasa Presiden Jokowi itu kan polarisasi ya. Bank sentralnya ngurusin moneter aja, fiskalnya suruh kerja nih untuk yang ekonomi dan pelayanan sosial gitu ya. Nah, nggak pernah nih ada komunikasi yang harmonis di kedua ini. Harapan saya ini kedua institusi ini bisa berkomunikasi secara baik. Otoritas moneter dan fiskal. Otoritas moneter dan fiskal. Apa tujuannya?
agar instrumen moneter yang dipunyai oleh Bank Indonesia tidak kontraproduktif terhadap kebijakan fiskal. Pun demikian, kebijakan fiskal tidak kontraproduktif terhadap moneter kita. Salah satu contoh, ketika salah satu mandat BI itu adalah menjaga inflasi kan. Nah, inflasi itu kan nggak melulu soal banyaknya uang yang beredar, tetapi dia bisa disebabkan oleh supply side ya. Jadi demand side itu orang beli barangnya lebih banyak orang mencari barang itu, tapi supply-nya terbatas. Artinya skala produksinya kan kurang nih, harus ditingkatkan. Ya jangan naikin tingkat suku bunga, karena kalau naikin tingkat suku bunga untuk nahan inflasi alasannya, maka untuk menaikkan kapasitas produksi tadi ini, itu nggak mau ningkatin kapasitas produksi untuk kedepannya. Kenapa? Karena biaya investasi mahal, suku bunga naik gitu. Kesepahaman ini saya kira perlu dibangun antara dua otoritas ini. Terus yang kedua, ya ini bidang ekonomi terutama ya. Nah, termasuk itu di situ kan ada, selain itu ada OJK ya. Nah, sebagai otoritas jasa keuangan yang punya otoritas di sektor keuangan, harusnya juga bisa ya bekerja sama dengan baik. Nah, ini 3 pilar inilah. Jadi Kemenq, BI dan OJK gitu ya. Nah, ini mengupayakan sektor keuangan kita itu bisa lebih kondusif. Nah, berikutnya tentu harus diikuti ya dengan kebijakan lain. Nah, kebijakan lainnya apa? Yang ngurangin impor, mengurangi tingkat kebutuhan kita pada mata uang asing gitu ya. Nah, pelan-pelan itu mesti kita lakukan. Dan kiranya pun untuk itu diperlukan ada pengorbanan. Ketika terjelaskan dengan baik, saya kira untuk masa depan yang lebih baik, kita bersedia kok untuk menjalaninya. Tapi kalau nggak jelas ya, kan panik akhirnya gitu ya. Itu bedanya ketika penyampaian pesan kepada publik tentang langkah-langkah pemerintah secara kredibel, itu akan mendapatkan dukungan publik. Tapi ketika tidak disampaikan dengan kredibel, justru kehilangan dukungan publik. Kehilangan dukungan publik berarti juga akan membuka kesempatan persepsi negatif membesar dan dimanfaatkan oleh pemilik modal, dan itu bukan cuma pemilik modal dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Itu yang bisa terjadi. Bisa terjadi, dan kita hanya jadi alat spekulasi mereka aja. Di situ saya kira titik tekan yang paling krusial ya, yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bang Ardi, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua ya, mengedukasi kita, Insya Allah, ya. Sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah problem yang seharusnya kita antisipasi secepat mungkin. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.